Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selanjutnya, perkenankan kami memperkenalkan diri sebagai pimpinan Komite 4. Di sini mungkin saya Sukirianto dari Dapil Kalimantan Barat, dan Bu Elviana dari Jambi, Bu Kasita dari Jawa Tengah, dan Bu Novita dari Maluku. Ini pimpinan dan anggota yang hadir fisik ada Bu Arniza, ada Pak Nuh, ada Pak Abdul Hakim. Tapi tanya orang-orangnya ngerti nggak bisnis proses yang ada di tempat saya ini? Rupanya nggak ngerti. Gimana pemeriksa mau memeriksa dengan baik kalau bisnis proses entitas yang akan diperiksa itu nggak ngerti? Pada Bapak Ibu sekalian, atas undangannya kepada kami dan saya bersama Bapak Dr. Sarkawi Raub berada di sini untuk diseleksi dan menyampaikan visi misi kami. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pak Noh, silakan. Silakan Pak Noh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD RI, pimpinan komite, rekan-rekan, dan kedua saudara kita calon yang luar biasa, Pak Dr. Muhammad Sarkawi Rauf, yang sudah menyampaikan pemaparan yang sangat bagus. Juga Bapak Raja Guguk, ini kawan sekampung ini, Sumatera Utara Pak. Waras. Kayaknya berpeluang. Terima kasih. Saya yakin dari data yang ada, kedua-duanya punya penguasaan yang bagus, punya basic ilmu ekonomi. Kalau para jago bahkan juga dibarengi dengan ilmu hukum. Saya pikir ini sangat diperlukan, apalagi tadi mengemuka bahwa kita berharap BPK ke depan bukan hanya mengaudit saja, meskipun itu salah satu tugas yang sangat menonjol, tapi juga punya posisi tawar yang lebih kuat lagi. Apalagi Pak Jimli, Prof Jimli tadi menyebutkan sebagai coach gitu ya, sebagai bahkan rekomendasinya itu sangat kuat. Kita tahu bahwa BPK ini hampir sama dengan DPD, yaitu sama-sama disebutkan eksplisit di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga ada undang-undangnya secara khusus. Kalau kami nggak punya undang-undang khusus, walaupun diusahakan. Apalagi kedua-duanya saya yakin mengkaji dasar hukum kerja, karena bersiap-siap. Kalau bahasa Bu Elviana tadi berani maju, itu artinya sudah menguasai dasar kerjanya. Nah, pertanyaan saya, dalam kajian Bapak-Bapak untuk mempersiapkan hadir di hari ini, baik terkait dengan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang BPK, apakah ya terutama Undang-Undang tentang BPK itu sudah memadai untuk terwujudnya apa yang menjadi mimpi, yaitu visi dan misi? Sudah idealkah? Kalau umpamanya ada yang masih perlu ditambahkan, tentu DPD RI sebagai mitra kerja yang sangat bagus, ini juga bisa mengajukan. Ya, kita punya kewenangan, punya hak untuk mengajukan, baik itu undang-undang secara mandiri maupun revisi terhadap undang-undang yang ada. Kira-kira kalau diperlukan poin apa? Karena kita juga melihat BPK sebagai auditor eksternal, sebagai pengawas eksternal di bidang penggunaan keuangan, kadang-kadang seperti sering disebutkan juga, keputusannya, hasil auditnya masih bisa digoyang-goyang. Salah satu contoh umpamanya kasus Sumber Waras, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Saya yakin bahwa Bapak mengamati itu, ya, apalagi sekarang maju. Kalau pertanyaan kedua, seandainya hal seperti itu, karena saya mengkonfirmasi kepada BPK waktu pertemuan, betul bahwa hasil audit BPK itu seperti itu, tapi dalam pelaksanaannya tidak ada tidak lanjut. Nah, kira-kira bagaimana? Saya pikir itu aja, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pemerintahan
dan juga sebagai pengelola keuangan negara itu merupakan leading sektor untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, BPK sesuai dengan amanat undang-undang diberikan amanah untuk melakukan pemeriksaan atas tata kelola daripada DPR. Terus fungsi lainnya membahas rancangan undang-undang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran. Kan lanjut Pak Nu. Ya, terima kasih pimpinan, Wakil Ketua DPD RI yang dari tadi sangat bersemangat membersamai kita. Rekan-rekan anggota Komite 4, selamat datang Bu Misarti. Nggak dengar deh. Dan kedua calon pimpinan DPD, Bapak Dr. Sohibul Imam dan Bapak Muhammad Komarudin. Kalau kita lihat dari kedua calon kita ini cukup berpeluang ya, dengan latar belakang Pak Sohibul Imam dari keuangan dan Pak Muhammad Komarudin dari latar belakang hukum. Dua potensi yang insya Allah mudah-mudahan bisa bersinergi, dua-duanya jadi insya Allah ya, semangat pokoknya. Dua-duanya jadi ya. Dari 9 kan 2 bisa. Banyak perbincangan baik di forum ini maupun di forum yang lain mempertanyakan kenapa yang sudah diberi opini WTP setelah itu kok ada juga yang ketangkap ya. Sering dibuat alasan bahwa hasil audit BPK itu tidak terkait langsung karena perbuatannya setelah itu, dan BPK tentu mengaudit belum seperti malaikat, kira-kira begitu. Coba kita balik, karena memang sudah kejadian dalam perjalanan melaksanakan tugas kena OTT salah satu institusi, kita nggak perlu sebutkan. Kita mau tahu seandainya, yang mudah-mudahan bapak-bapak bisa masuk nantinya di jajaran pimpinan BPK, apakah hasil audit BPK opininya nanti bisa merespon nggak, bisa tepat nggak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena laporan BPK yang terakhir yang lalu disampaikan, kita memantau walaupun dari rumah virtual, kira-kira apa opini yang mau diberikan oleh BPK. Rupanya WTP juga. WTP, kita juga siap-siap mau apa gitu kejutannya. Tapi yang menarik, Ketua BPK kemarin menyampaikan catatan di hadapan Presiden ya, yang menurut kita cukup bagus. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan itu, kira-kira apa secara konsep dan rencana pemikiran supaya tadi jangan sampai terus-terusan terjadi di satu sisi penyelenggara negara baik pusat maupun daerah diberi opini WTP tapi tidak punya kaitan langsung dengan di satu sisi keamanan mengelola dana negara ya, APBN dan APBD, pada saat yang sama juga berkait dengan kesejahteraan masyarakat. Karena tadi justru yang kita temukan tidak terlalu banyak ya, sudah semakin sedikit yang opininya tidak WTP. Tapi yang dirasakan masyarakat justru sebaliknya gitu. Ini kan tidak boleh kita biarkan begitu saja, karena kita sama-sama pengawas. Nah, maka tentu DPD punya upaya untuk mendekatkan itu. Sekarang dalam konteks ke BPK RI-an, ini kira-kira bagaimana bila Bapak-Bapak masuk di sana. Saya pikir demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Dar. Baik, terima kasih. Dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kalau itu kita lakukan, insya Allah Pemdanya dapat penerimaan didorong BPK, opininya bisa WTP, tapi rakyatnya dalam konteks APBN, tetapi juga mencakup keuangan daerah dalam konteks APBN, tetapi juga mencakup keuangan daerah dalam konteks APBD. Ya, terima kasih pimpinan, Bapak-bapak dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Tadi kita sudah mendengarkan hal yang sangat bagus sekali. Tapi kita tahu baik Pak Dadang maupun Pak Hari ya,
sekarang ini kepercayaan publik menurun, baik itu ke pemerintah, DPR, begitu juga yang lain. Kayaknya DPD nggak termasuk ini soroti karena mungkin kewenangannya ya. Tapi kita yakin bahwa ini kan saling berkait, nggak bisa salah satu saja. Namun yang sering dikritisi dan disoroti oleh masyarakat itu adalah penggunaan anggaran yang menjadi tugas mulia sebenarnya mengawasinya bagi BPK. Persoalannya banyak hal-hal yang muncul, meskipun kita tentu berharap BPK RI itu tetap profesional, tidak langkah-langkahnya tidak hanya didorong oleh opini. Namun kita juga nggak bisa mengesampingkan opini itu, opini masyarakat maksudnya, opini publik. Salah satu contoh umpamanya, ketika kita pandemi, ada satu institusi yang ternyata oknum utamanya terjebak OTT, tertangkap OTT. Kita belum tahu, karena nggak tahu sudah masuk ke proses pengawasan yang sekarang, laporan sekarang atau belum. Tapi kalau ada kasus seperti itu, dan ternyata BPK dengan dasar yang diperiksa adalah penggunaan anggaran secara formal, mungkin itu karena pemberian ya dan sebagainya, sehingga nggak sinkron gitu, dan itu tidak menimbulkan kepercayaan, mengobati kesakitan hati umat atau publik gitu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan Pak Dadang dan Pak Hari bukan angin surga Ibu. Kalau seandainya mudah-mudahan seperti harapan Pak Wakil Ketua tadi masuk ke BPK ya, apa kira-kira upaya supaya BPK adalah bagian integral dari upaya memperbaiki ya kekecewaan publik kita, terutama terkait dengan penggunaan anggaran, meskipun khusus untuk COVID dikunci oleh Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tapi kan harus tetap diperiksa gitu, harus tetap diperiksa. Dan tentu saja pemeriksaan itu bukan hanya dilaporkan atau disampaikan kepada DPR, DPD dan Presiden, tapi juga publik perlu tahu dari sebuah peristiwa ya itu akhirnya hilirnya itu kemana, mengalirnya kemana gitu. Dan sebenarnya itu kan BPK. Kalau seandainya BPK kemarin bagus sekali, tapi saya tidak tahu apakah mempengaruhi atau tidak, statement Ketua BPK bahwa pemerintah diberikan warning tidak bisa bayar hutang yang sangat banyak, dan itu sudah menjadi kekecewaan publik, kekhawatiran publik. BPK memberikan siraman sedikit, tapi apakah bisa terobosan dari bapak-bapak nanti kalau di BPK lebih konkret lagi, bukan semata-mata kepentingan publik, politik, ya, opini, tetapi juga kepentingan kita semua. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nuh. Selanjutnya kami persilahkan anggota Komite 4 dapat memberikan penilaian yang akan dikumpulkan oleh pihak sekretariat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian atas nama pimpinan dan segenap anggota DPD RI kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kedua saudara calon anggota BPK, dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami tutup sesi ini. Dan kepada calon anggota BPK Bapak Dadang Suwarna dan Bapak Hari Pramudiono untuk dapat meninggalkan ruang rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.